Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan, saya langsung ke Bang Trimedi. Bang, jadi kalau misalnya Bang melihat soal lobby politik, DPR adalah lembaga lobby politik. Lembaga politik. Lembaga politik itu yang urusannya adalah lobby. Selama ini untuk undang-undang perampasan aset, apakah pemerintah lobbynya kurang, Bang? Menurut saya iya. Kurang. Kalau seandainya lobbynya bagus, kan biasanya kalau di balik atau di ini, kalau ada proses undang-undang itu, kalau dianggap penting oleh pemerintah, biasanya suka ketemu tuh ketua-ketua fraksi, ya, atau sekretaris yang mewakili. Setelah itu didiskusikan lah. Nggak usah jauh-jauh, begitu beratnya undang-undang cipta kerja itu. Kemudian soal IKN, selesai kok. Apa yang perlu dikhawatirkan? Yang paling penting itu dilakukan lobby, dan kalau lobby itu jangan kemudian ditafsirkan negatif. Sebagaimana saya sampaikan, meyakinkan gitu ya. Lobby itu kan yang penting tidak ada penyuapan. Kan pemerintah menyampaikan apa pentingnya RUU perampasan aset ini dalam kewajiban pemerintah. Nah, itu yang dijelaskan oleh pemerintah. Tentu pemerintah diwakili oleh Menkumham. Kalau dianggap itu memang super penting, bisa juga didampingin oleh Menko Polhukam, ya, untuk meyakinkan DPR bahwa ini penting. Saya kira kalau misalnya penting juga akan digolkan. Nggak usah jauh-jauh juga undang-undang pembantu rumah tangga, ya. Kemarin udah disahkan di paripurna, itu juga lama nasibnya. Dan kalau keluar masuk muncul tenggelam di RUU Prolegnas itu biasa. RUU Advokat juga berapa kali ada, mendadak juga nggak ada. Ya. Makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan advokat, ya harus aktif juga melobi pemerintah, melobi DPR. Datangin 9 fraksi ini. Kalau mau harkat dan martabat advokat dituangkan, direvisi Undang-Undang 18 itu. Baik, Bang. Jadi kalau undang-undang di dalam prolegnas tidak jalan, kemudian timbul tenggelam, itu sering terjadi. Oke, tidak hanya RUU perampasan aset begitu ya. Tapi tidak juga RUU yang mandek sama sekali. Ini juga kan udah lama, undang-undang pembantu rumah tangga, PRT itu. Kemarin sudah kita sahkan. Dan prosesnya juga alot. Terakhir pemerintah bisa menerangkan bagaimana pentingnya hak-hak pekerja di dalam rumah tangga itu. Baik, Bang Ferry, kalau melihat udah ada inisiasi dari pemerintah, tapi lobby-lobbynya kurang nih kepada DPR, sehingga belum sampai sekarang belum disahkan lah ya RUU perampasan aset ini. Ya, belum mulai dibahas. Belum mulai dibahas. Belum disahkan ya. Lobby itu kan juga bicara soal prioritas politik ya. Nah, sejauh ini tidak tergambar upaya melakukan perampasan aset sebagai prioritas politik. Kalau bicara apa yang mau dituju, bahkan undang-undang MK ini baru diperbaiki berapa tahun yang lalu, Bang. Ini baru undang-undang. Tapi karena ada prioritas ya, kurang lebih mempengaruhi hakim MK begitu ya, maka ini dibahas. Padahal ini ada kasus yang tampak di depan mata yang mestinya diprioritaskan oleh dua kubu, pemerintah dan DPR. Bahkan kalau menurut saya ini jauh lebih memaksa keadaannya dibandingkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja malah digas dengan perpu dan disetujui jadi undang-undang. Nah, bagi saya jika memang pikiran kita untuk melakukan pemberantasan korupsi yang serius, Undang-Undang perampasan aset ini adalah sebuah yang harus ada ya. Tapi balik lagi Bang Ferry, kalau misalnya tahun politik ini tadi kata Bang Trimedi, apakah jadi optimal? Ya, kalau mau bicara soal tahun politik ya, rasionalisasi politiknya memang akan berat. Tapi sekali lagi, logika Pak Bambang Pacul itu kan tidak salah-salah betul dalam takaran politis ya. Dalam takaran formil ya, begitu ya, salah begitu ya. Takaran politisnya, kalau memang ketua umum partai menginginkan ini juga, saya yakin ini semua akan bergerak untuk menyegerakan undang-undang ini. Beliau kan kasih contoh, Undang-Undang Cipta Kerja itu yang seabrek-abrek pasalnya, bisa sangat cepat ya, dalam hitungan minggu begitu ya. Tapi Bang Ferry, bisa nggak sih ada jalan lain sambil menunggu RUU ini disahkan? Ya, kalau saya mau menyederhanakan, kalau memang ini dianggap sesuatu yang memaksa karena jumlah angkanya triliunan begitu ya, dilakukan oleh banyak pejabat, kenapa ini tidak dinyatakan sebagai hal yang memaksa sehingga keluar perpu, lalu nanti oleh DPR tinggal disetujui atau tidak. Oke. Nah, soal ini Bang Ferry, ini kan gini,
kalau undang-undang perampasan aset ini juga buat pemahaman buat yang menyaksikan juga. Ini kan akhirnya semangatnya memiskinkan tadi ya, koruptor gitu. Nah, kalau misalnya ada, buat gambaran aja, Bang, ada satu terpidana korupsi gitu. Di situ ada undang-undang Tipikor, ada undang TPPU, kemudian ada undang-undang perampasan aset yang akan dikenakan terlebih dahulu bagi keterpidana ini bagaimana dan dampaknya akan seperti apa gitu loh. Ya, pasti tindak pidana korupsi dulu sebagai salah satu tindak pidana kejahatan asal tindak pidana pencucian uang dikenakan sekaligus bisa ya, Tipikor pencucian uang setelah dinyatakan sebagai pelaku terpidana barulah asetnya dirampas oleh negara. Jadi ini pentingnya nih bagian paling ujung nih, koruptor tuh nggak takut dibui loh, tidak takut Takut miskin gitu ya Bang? Iya, paling mereka takutkan adalah Hukuman badan nggak takut lah ya gitu. Iya, miskin. Berapa lihat kasus-kasus korupsi 18-20 tahun nanti berkurang sendiri itu dalam proses berjalannya. Tapi kalau kemudian mereka dimiskinkan, semua takut miskin. Tapi benar-benar kalau undang-undangnya disahkan, benar-benar bisa diambil semua asetnya ya Bang ya? Ya, kalau bisa dibuktikan negara sebagai hasil kejahatan. Yang ngelola siapa Bang kalau kayak gitu Bang? Kalau saya mengusulkan sederhana ya KPK saja. Cuman sekarang kan KPK-nya bermasalah, itu aja. Oke, masih menarik ya. Enggak, kalau menurut saya di samping undang-undang perampasan aset ya, yang paling penting itu dibuat juga undang-undang soal bagaimana pengelolaan barang sitaan. Ya. Sekarang ini nasib barang sitaan itu, karena itulah pada saat rapat dengan Pak Mahfud, saya bilang pemerintah bukan cuma fokus kepada RUU perampasan aset, tapi apa yang kita perbincangkan tadi, kalau udah disita, kalau mau dilelang lagi nanti 3 tahun, 5 tahun, itu jauh. Dan mudah-mudahan saya dengar Mahkamah Agung mau mengeluarkan SEMA terhadap ini. Bagaimana mekanismenya? Kumham punya rubasan ya. Dan KPK kalau kita lihat mobil ya, sudah ingkrah baru bisa dijual. Begitu juga rumah. Kalau tidak dijaga, begitu juga perusahaan. Ya. Apakah mungkin perusahaan itu tetap berjalan, bukan disegel? Dia berjualan, berproduksi, tapi negara yang ngelola. Nah, itu juga sebelum kita masuk kepada RUU perampasan aset itu yang penting kita pikirkan bagaimana pengelolaan. Karena selama ini sering juga penegak hukum itu barang-barang sitaan itu juga dimanipulasi, ya. Ada 5 jadi 3. Ya, nilainya direndahkan. Itu yang perlu ke depan ini juga kita pikirkan supaya semuanya tidak, ini kan rame RUU perampasan aset gara-gara alun ya. Kemudian kita berpikir seperti Pak Peri ini bilang sekian ratus T, Pak Mahfud bilang 35, Menkyu bilang sekian gitu loh, 3T gitu loh. Kan nggak sebombastis yang disampaikan di awal itu kan. Tapi dengan ada trigger dari Pak Mahfud ini kan lebih maju. Kan Pak Mahfud selalu bilang, saya itu kalau mandek diskusi, saya tweet. Dia bilang. Nah, kan itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Nah, cuman tweetnya Pak Mahfud ini kan juga seringkali juga membuat gaduh. Kemarin saya guyon. Kadang-kadang tweetnya Pak Mahfud nggak sepenuhnya benar juga Pak Mahfud. Saya bilang, kenapa? Waktu sidang Sambo kan dia bilang, ada peristiwa-peristiwa yang nggak pantas didengar anak-anak. Saya bilang, kalau ada siaran langsung sidang Sambo itu nunggu. Mana yang katanya nggak pantas didengar anak-anak itu. Ternyata sampai vonis nggak ada. Tapi apapun yang dilakukan Pak Mahfud itu sebagai trigger, ya kan bergulir. Kalau angka-angka itu menurut saya, lain. Bang, poinnya bukan Pak Mahfud dan personalnya. Tapi kapan kemudian upaya untuk merampas aset, melakukan fokus kepada kasus ini menjadi fokus Sekarang bersama. saya tanya Pak Ferry. Kemarin di DPR kan itu juga pembahasan. Kok fokusnya personal Prof Mahfud bukan kemudian substansi perkara? Bukan, tidak ada pembahasan soal perampasan aset itu karena Pak Mahfud ngomong. Ya, itu tidak bagian dari diskusi. Ya, mungkin Pak Ferry ini juga nggak utuh menonton TV-nya karena Utuh, Prof. itu 7 jam
Semua TV live kalau Oke, kata tapi Pak Bambang setidaknya- Pacul. setidaknya Jadi apa itu yang kita- kena dilemparkan Pak Mahfud. Jadi akan menjadi perbincangan. Jadi gitu ya. perbincangan. Kalau gitu sama-sama dong keduanya, tidak fokus ke substansi. Enggak, ininya Oke, sebenarnya soal selisih angka. Oke. Bagi saya selisih angka nggak ada masalah. Yang jelas kita semua Ini masyarakat harus Indonesia ditindaklanjutin. Iya. masih menunggu Iya. kapan kepastian bisa dibahas di DPR, kemudian disahkan oleh DPR, nanti harapannya seperti itu ya. Oke. Terima kasih banyak Bang Trimedia, Bang Ferry. So, terima kasih ya. Nanti masih ada beberapa informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.